Shalom anak-anak yang luar biasa yang Tuhan berkati. Hari ini kita mau belajar matematika, terus semangat ya. Materi kita hari ini adalah pecahan desimal. Kalian bisa perhatikan di halaman 140 dari buku paket yang kita punya. Hari ini kita akan belajar bahwa pecahan desimal itu bisa diubah menjadi pecahan biasa. Ya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalian pasti tahu pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Jadi perhatikan. Jika yang harus kalian perhatikan sama-sama adalah jika di belakang koma, misalnya ini bunga kasih titik-titik, ini ada satu angka. Berarti pecahan ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi titik-titik per A sama dengan titik-titik per 10. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Yang kedua, jika ada titik-titik, ada dua angka di belakang koma, berarti ini titik-titik per AB. Berarti ini titik-titik per 100. Contoh, misalnya Bu Mina punya angka 0,3. Berarti tuliskan 3 per satu angka di belakang koma per 10. Misalnya Bu Mina punya angka 9,21. Berarti perhatikan baik-baik, ini dua angka di belakang koma berarti per 100. Angka ini kalian pindahkan, tulis di atas 921. Atau misalnya Bu Mina punya 0,43. Ya, sayang. Dua angka berarti di sini 143 ini kamu tuliskan di sini. Itu yang pertama. Kalau misalnya di belakang koma ada 3 angka, berarti kalian tinggal nulis bahwa itu per 1000. Kalau misalnya 4 angka berarti per 10.000, demikian seterusnya. Jadi kalian tinggal memperhatikan ada berapa angka di belakang koma dalam bilangan desimal. Kemudian perhatikan baik-baik. Itu tadi mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Atau Bu Mina mau kasih contoh satu lagi misalnya ya. Bisa disederhanakan. Contoh satu lagi misalnya Bu Mina punya angka 0,5. Berarti kan ini 5 per 10. Ini bisa diperhatikan. Caranya adalah cari angka yang bisa membagi angka 5 dan angka 10. Yaitu angka berapa sayang? Iya, angka 5. Berarti 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi 0,5 bisa disederhanakan menjadi 1,2. Jadi cara menyederhanakan yang lain adalah dengan mencari angka yang bisa membagi pembilang dan bisa membagi penyebut. Angka itu harus sama. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang Bu Mina juga mau memberitahukan yang kedua. Cara yang kedua, misalnya perhatikan ya sayang, misalnya. Ini yang kedua, tadi yang pertama. Kalau penyebutnya angka 2, ini kalian bisa kalikan ya. Ini salah. Maaf. Sekarang Bu Mina lanjut ke pelajaran berikutnya aja. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kalian harus perhatikan sayang gini. Ya, yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalau penyebutnya 2, kalian bisa kalikan dengan angka 5 atau
kalian bisa kalikan dengan angka 50 supaya menemukan bilangan desimal. Contoh misalnya 3/2 kali 5/5 sama dengan 15/10. Berarti satu angka di belakang koma, lihat angka 15-nya, satu angka di belakang koma, hitung dari belakang. Atau 3/2, misalnya Bu Mina punya 1/2 kali 50/50 sama dengan 50/100. Ingat, kalau per 100 di belakang koma ada dua angka, 1, 2, koma di depan, kemudian 0 di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika penyebutnya 4, kalian bisa kalikan 25/25. Contoh, misalnya 3/4 kali 25/25 sama dengan 75/100. Berarti ini 75. 1, 2, ingat koma, 2 angka di belakang koma, 0. Itu kalau penyebutnya 4. Yang ketiga, kalau penyebutnya 5, ya, kalau penyebutnya 5, kalian bisa kalikan 2/2 atau bisa kalikan 20/20. Contoh, 2/5 kali 2/5 sama dengan 2/2. 4/10 sama dengan 0,4, satu angka. Atau 2/5 kali 20/20 sama dengan 40/100 sama dengan 0,40. Kalau 5, 2 kali 2 atau 20 kali 20. Sekarang kalau misalnya pembilangnya 25, berarti kalian bisa kalikan 4. Contoh, 4/25 kali 4/4 sama dengan 16/100, berarti 0,16. Berikutnya, jika penyebutnya 50, kalian bisa kalikan 2/2. Contohnya 5/50 kali 2/2 sama dengan 10/100, berarti 0,10. Ini, tetapi perhatikan sayang. Yang berikutnya, jika penyebutnya 3 atau jika penyebutnya 6 atau jika penyebutnya 9, kalian harus gunakan cara penyelesaiannya dengan pembagian. Contoh, misalnya 5/6. Cara menyelesaikannya adalah 5/6. 5 dibagi 6 tidak bisa kan? Berarti kalian harus pinjam 10 di belakangnya. Karena sudah pinjam, berarti di atas dikasih 0, jadi sekarang 50 dibagi 6. 50 dibagi 6 berarti berapa? Berapa sayang? 8 ya? 8. 6 kali 6 36, 7 kali 6 42, 6 kali 8 6 kali, tunggu sebentar, 6 kali 8 kali 6 46. Berarti ini 8.
10, 2. Jadi jawaban 5/6 hasilnya adalah 0,8. Tidak apa-apa, di sini sisa 1. Atau kalau harus di belakang koma dijadiin 2, caranya seperti ini. Sama. 56, 50, 0. 48, 2. Ini 8 ya. Sekarang 2 bagi 6 tidak bisa, 20. 20 bagi 6, 3. Maaf. 3. Jadi 3 kali 6, 18. 20 kurang 8, 2. Jadi perhatikan, 5/6 juga bisa sama dengan 0,83. Kalau dicari satu angka di belakang koma berarti 0,8. Kalau dicari dua angka di belakang koma berarti caranya seperti ini, 0,83. Ini sama dengan kalau di bawah penyebutnya 3 atau penyebutnya 9 menggunakan cara yang sama. Jadi ini yang Bu Mina bisa sampaikan kepada kalian semua. Bu Mina berharap kalian bisa mempelajari itu pelan-pelan dan kalian bisa menyelesaikan tugas di halaman 141. Sekarang Bu Mina mau kasih latihan soal dulu untuk kita semua ya. Latihan soal. Misalnya, ubah menjadi pecahan desimal. Soalnya 2/3. Ingat, tadi angka 3. Ada angka 3, kalau angka 3 caranya apa? Dibagi 2 bagi 3, 20, 0. 20 bagi 3, 6. 18, 2. Berarti 2/3 sama dengan 0,6. Contoh. Ini contoh soal yang pertama, mengubah menjadi pecahan desimal. Sekarang contoh yang berikutnya, misalnya Bu Mina punya 2/4. Perhatikan, tadi per 4 berarti kalian bisa kalikan 25. Jadi 2/4 kali 25/25 sama dengan 50/100 sama dengan 0,50. Nah, itu. Sekarang kita coba latihan soal yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bu Mina tadi sudah sampaikan untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kalian harus perhatikan tanda koma di belakang berapa jumlah angka di belakang koma. Misalnya, contoh, Bu Mina punya 0,4. Berarti ini 4/10. Bu Mina punya 0,61. Belakang angka ada 2, berarti per 100. Ini ditulis semuanya di atas 61. Bagaimana kalau di depan koma ada angka? Sama sayang, caranya seperti ini. Misalnya, Bu Mina punya 7,6. Kalian perhatikan, di belakang koma ada angka 1, berarti per 10. Sekarang pindahkan semua angka yang ada di sini semuanya ke atas. Kemudian satu lagi misalnya, Bu Mina punya angka 11,46. Hasilnya seperti apa? Sama sayang, perhatikan. Ini ada 2 angka di belakang koma berarti 100. Terus yang di atas ini berapa angkanya? Angka ini semua dipindahkan ke sini. 1141 berarti berapa? Ya, 1141/100. Itu bisa kalian pergunakan untuk mengerjakan sekali lagi tugas di halaman 141. Bu Mina percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang terus bersemangat untuk mengerjakan tugas kalian dengan baik.
Bu Mina berharap apa yang Bu Mina sampaikan kalian bisa pahami. Sekali lagi, kalau satu kali belum mengerti, lakukan berulang kali sampai kalian memahami apa yang kalian pelajari. Kalian pasti akan bisa, kalian pasti akan sukses kalau kalian semangat dan pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati kalian.